The following program is intended for mature audiences. So, dulu saya bikin video membahas soal salah kaprah soal aerator. Di situ banyak banget orang ngamuk-ngamuk, banyak komentar barbar. Dan di YouTube ini buat saya simpel, ada orang komentar baik-baik, saya respon baik-baik. Ada orang komentar kasar, ya saya balas suka-suka saya dong ya. Walaupun sebenarnya bisa aja saya hapus komentarnya atau saya matiin kolom komentarnya di videonya sekalian. Tapi memang sengaja saya biarin soalnya biar rame ya kan. Bahkan banyak juga komentar yang masuk spam, tapi tetap saya lolosin, saya publish. Soalnya kapan lagi video saya bisa rame. Jadi saya bikin video ini, maksudnya biar besok kalau ada komentar lagi, tinggal saya kasih video ini ya kan, biar simple. So, di video itu saya bilang kurang lebih intinya ada 3 poin. Yang pertama, aerator ini cuma gelembung udara, bukan gelembung oksigen, oke? Yang kedua, gelembung udara ini fungsinya buat bikin airnya gerak terus, biar ada pergerakan air. Bahkan saya bilang tujuannya buat ngaduk air. Yang ketiga, dari pergerakan air, akhirnya bisa nambahin pasokan oksigen yang ada di dalam air. Udah, itu aja. Dan kesimpulan terakhirnya, aerator ini emang penghasil oksigen, tapi secara nggak langsung, oke? Udah, selesai, itu aja. Tapi ternyata banyak orang nggak terima, banyak orang idiot, nyolot, ngatain saya macam-macam. Sebenarnya ini nggak penting banget, tapi karena itu video saya bebas kalau saya defense ya kan. Maksudnya, jadi apa mereka ini mikirnya kalau aerator ini benar-benar gelembung oksigen, terus gelembung oksigen ini dimasukin ke air ya kan. Habis itu oksigen ini bakalan langsung nyampur, langsung larut ke dalam air gitu. Seandainya aja bisa gitu, berarti keren banget. Jadi nanti kalau ada orang sesak napas atau ada orang yang asmanya lagi kambuh, suruh nyedot aerator aja kan. Suruh ngisep itu oksigen dari selang aerator. So, sekarang saya coba bahas satu-satu. Yang pertama, saya bilang aerator itu cuma gelembung udara. Sebenarnya ini jelas banget, nggak bisa dibantah. Bahkan aerator itu nama umumnya atau nama internasional kan air pump. Artinya apa? Artinya pompa udara, bukan pompa oksigen ya kan. Atau kadang juga orang nyebut air bubble. Artinya apa? Artinya udah jelas gelembung udara. Jadi saya nggak tahu kenapa orang pada ngamuk, aneh banget pokoknya. Makanya saya bilang udah idiot, nyolot pula. Karena aerator ini emang cuma penghasil gelembung udara, mau gimana lagi? Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Terus yang kedua saya bilang gelembung udara ini nantinya bakal ngaduk air biar airnya gerak terus. Ini emang bahasanya agak sembrono ngaduk air, tapi ini kata yang paling gampang buat jelasin prinsip kerjanya aerator ya kan. Jadi kalau selang aerator dimasukin ke air, itu kan juga kelihatan kalau gelembung udaranya angkat air ke atas, jadi airnya bisa muter, ada sirkulasi. Belum soal. Jadi pas gelembung udara ini naik, dia bakal pecah di permukaan ya kan. Meletup-letup di permukaan. Nah, dari letupannya ini bakalan bikin permukaan airnya jadi gerak terus. Itu namanya surface agitation. Atau bahasa Indonesia mungkin permukaan air yang bergolak atau bergejolak. Itu yang jadi pintu masuknya oksigen, pertukaran antara O2 dan CO2 itu di situ di permukaan airnya. Jadi bukan di gelembung udaranya langsung nyampur ke air, tapi justru oksigen masuknya di permukaan, oke? Di permukaan air yang kontak langsung sama udara bebas, bukan di gelembung udaranya. Poin terakhir yang saya bilang di video itu, pergerakan air ini yang akhirnya bisa nambahin pasokan oksigen di dalam air. Nah, kalau mau mikir lebih jauh lagi, kalau otaknya nyampe ya kan, sebenarnya bukan cuma aerator aja yang bisa bikin proses aerasi, pompa akuarium juga bisa. Atau kalau di kolam proses aerasinya misalnya dari air pancuran atau air mancur juga bisa. Atau kalau secara alami ada hujan turun ke kolam itu juga ada proses aerasi di situ. Kalau di kolam ekstensif, kolam yang lebar, bahkan angin juga bisa bikin aerasi. Atau misalnya kadang ada kincir yang muter di tengah-tengah kolam itu semuanya dalam rangka bikin aerasi. Padahal semua yang saya sebutin barusan fungsinya cuma buat menggerakkan air ya kan. Jadi kenapa namanya aerasi juga? Karena di prosesnya mereka juga masukin udara ke dalam air. Kalau nggak percaya coba lihat pancuran di kolam. Itu pasti ada buih-buih udara kan. Ada buih-buih udara, ada riak-riak, bikin airnya jadi bergejolak ya kan.
Jadi airnya ada pergerakan, ada sirkulasi. Akhirnya oksigen jadi melimpah. Karena itu tadi proses masuknya oksigen atau pertukaran oksigen itu sebenarnya cuma efek lanjutan dari proses aerasi. Namanya oxygenation. Makanya saya bilang aerator ini emang penghasil oksigen tapi secara nggak langsung. Karena emang oksigen ini bisa larut ke air, ini cuma efek lanjutan dari aerasi. Tapi nyatanya malah saya dibilang kontradiktif, katanya penghasil gelembung udara kok sekarang jadi penghasil oksigen. Berarti mereka ini nggak nyampe otaknya, ya kan? Atau saya kasih contoh lain, contoh ekstrim ya di bidang lain. Misalnya di bidang pertanian, di lahan pertanian itu tanah yang udah padat, itu kan juga butuh diaerasi. Caranya gimana? Caranya ya diaduk, alatnya pakai cangkul atau traktor, ya kan? Biar gembur, biar tanahnya gembur, biar udara masuk. Itu juga namanya proses aerasi. Jadi apa cangkul atau traktor ini penghasil oksigen? Ya enggak juga. Tapi terserah, ini cuma masalah teknikal kan, nggak bakal ditanyain besok di akhirat. Mau percaya silahkan, nggak percaya juga bodo amat. Yang penting saya jadi dapat ide bisa bikin video ini ya. Sumpah channel lu nggak bermutu, kebanyakan oke. Musiknya berisik kayak guguk, mending biar aku Daniel bacot hahaha. Kebanyakan ngawur domoni orang, ternak kecil as. Nice.